Banyak Mmm. yang dia udah punya sertifikat, B1, tapi dia itu kemampuan kelihatan kayak A1. Itu Mmm. yang sebenarnya kayak Halo semuanya, Widgets Oi, apa kabar kalian? Selamat datang di channel Dengspa. Biasanya di channel ini kita belajar bahasa Jerman bareng, tapi juga sharing seputar program-program mandiri ke Jerman. Nah, di video kali ini kita akan bercerita tentang salah satu mantan murid Dengspa, namanya Betty, yang akan bercerita tentang perjalanannya dari masa-masa dia kursus bahasa Jerman di Dengspa waktu itu sampai dia sekarang mengikuti Ausbildung Bürokauffrau di Jerman. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Jangan skip videonya, kalian akan belajar banyak hal dari Betty. Yuk ikutin kisahnya, kita tunggu ya. Kita tunggu orangnya di Zoom. Udah direkod ya. Nah, sekarang Betty sudah masuk di ruang Zoom kita, teman-teman. Nah, Betty mungkin boleh dikenalin dulu siapa, dari mana asalnya, dan sekarang tinggal di mana di Jermannya. "Hai, mmm, gue Betty," gimana ya, ya udah Betty lah ya. Betty. Asalnya di Bogor, di Indonesia, Hmm. terus sekarang lagi Ausbildung, jurusan perkantoran di Jerman, ada Kauffrau di Büromanagement. Terus, di Jermannya itu di Karst, di daerah NRW di Düsseldorf, kurang lebih 20 menit lah dari Düsseldorf kotanya. Mmm. Dulu dulu Betty kenal Dengspa dari mana, Bet? Aku tuh awalnya kenal dari Data Science. Jadi aku kan ikut kursus Mmm. Data Science, terus Mhm. dapatlah, pembelajaran secara umum atau general terkait dengan bahasa Jerman. Mhm. Terus di situ kondisi aku juga kayak lagi, "Ih, ngapain lagi ya?" Gitu loh, kayak aku pengen ada kayak gebrakan baru, apa nyobain ke luar negeri ya? Aku tuh kayak mikirnya kayak gitu loh. Terus Mhm. kayak ngelihat bahasa Jerman, apa coba aja ya? Terus sempet nanya-nanya juga kan ke Ulfanya di tutornya, Mhm. terus kayak ada gak sih, apa, kayak planning-planning ke Jerman tuh tapi yang jangka pendek gitu loh, kayak Mmm. cuman nggak lebih dari setahun gitu kan. Maksudnya Mhm. di situ kondisi aku mau trial dulu gitu kan, mau coba dulu, cocok gak sih aku di negara orang gitu kan, Ya. maksudnya aku bisa nggak beradaptasi di negara orang. Mhm. Eh, secara singkat aku kenal lah sama, au pair itu. Awalnya aku mau tuh langsung Ausbildung. Tapi, aku dengan kesadaran penuh dengan bahasa yang tidak mudah. Iya iya. Aku kayak, pas belajar bahasa Jerman, "Oh gini ya? Oh ternyata Mmm. susah ya?" Gitu Iya. kan. Waktu itu Akhirnya level kayak kamu berapa, ganti. Betty? Level kamu berapa Apa? dan, waktu waktu pembelajaran bahasa Jerman itu waktu itu level kamu mulai level berapa dan gimana perasaan kamu saat, mulai belajar bahasa Jerman tadi? Kamu kan sadar ya kayak, "Ah, ternyata nggak Heeh. mudah," tapi kamu seneng atau malah, malah gimana gitu? Mmm. Aku tuh pas awal-awal belajar kayak, "Oh ternyata susah ya?" Tapi kayak ketantang gitu loh, "Ah masa Mmm. sih nggak bisa?" Gitu kan. "Cobalah dulu," gitu kan, ya minimal A1 gitu kan. Aku kan ikut jurusan Iya Kegirin yang A1 kan, iya waktu ikut itu, yang di heeh. Dengspa itu yang A1 1 sama A1 2. Terus Mmm. kayak, "Ah cobalah, masa enggak?" Gitu kan. Mmm. Terus kayak, kan ada sesuatu yang baru gitu loh di aktivitas aku gitu, selain kayak, aktivitas yang normalnya gitu kan. Mhm. Biar nggak monoton aja kalau kata aku tuh mikirnya awalnya gitu kan. Waktu Pas itu di udah sini sorry, Bet. susah. Good. Mmm. Aku di situ kondisi lagi part-time, eee di jurusan bisnis apoteker kalau nggak salah. Aku tuh bukan jurusan apotik sebenarnya, Oh. aku di Indonya jurusan manajemen bisnis, cuman kayak aku di bagian marketingnya sama kayak coaching-nya gitulah ibaratnya, maksudnya kayak ada, kundennya kayak gitu, kayak mau Mhm. diriin bisnis apotek nih, gimana sih caranya? Aku sebenarnya nggak tahu caranya gimana, cuman, aku tuh bisa meyakinkan orang gitu loh, jadi kayak Mmm. Terus, jadi kayak eee, perjalanan kamu pas belajar bahasa Jerman sambil kerja, terus sambil bisnis waktu itu gimana, Betty?
Ya sebenarnya itu agak katastrofe sih. Udah kebayang. Cuman itu kayak hektik banget gitu kan, kayak Eee, aku masalahnya bisnis itu masih, cuman satu yang bantuin aku gitu loh. mhm. Jadi ada tetangga dia nganggur terus aku bilang, "Yuk bantuin aku bisnis," gitu kan. Aku bisnis di Mhm. rumah. Ya udah akhirnya di situ aku mulai kayak kehidupan aku tuh dari jam 6 pagi bangun langsung ke pasar, nyiapin dan sebagainya, terus jam 8 udah siap buat, dagangan sebagainya buat bisnis aku, Mhm. terus jam 8 aku mulai buat cari jadwal buat yang marketing itu. Mhm. Biasanya tuh sehari itu ada 3 atau 4 jadwal kayak buat talking sama, kundennya. Mhm. Terus kayak di sela-sela itu kan aku ada Friday-nya kan, karena aku emang ngambilnya part-time juga kan, jadi nggak yang Oh. full day gitu kan. Jadi kayak bener-bener dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu karena tutup, warung aku tuh jam 10 malam, jadi kayak 10. baru close gitu kan. Terus belajarnya gimana waktu itu? Belajarnya nyambi, karena kan kalau Nyari ya? misalnya broadcast bisa ditinggal. Mmm, mhm. Terus kalau misalnya bisnis kan maksudnya nggak yang setiap menit itu ada pesanan. Ah, mhm. Jadi di situ ya nyambi aja karena bisnis Mhm. aku juga kan di rumah. Terus Iya. aku yang seneng tuh adalah video-video YouTube yang dari Kak Girin atau aku nge-review dari, video Siaran Zoom ulang ya? kelas kita. Mmm, Iya, jadi kan mhm. kayak, "Nih aku nggak ngerti nih di bagian ini," ya Mmm, udah aku kayak nge-review ulang gitu loh, aku tonton mhm. ulang, sampai Iya, aku bener-bener paham ya walaupun kayak dulu tuh emang bener-bener susah kan. iya. Susah. Jujur aku tuh bukan tipikal orang yang pinter atau cepet menguasai bahasa asing. Itu aku Mmm, susah banget sebenarnya kayak buat bahasa asing tuh kayak aku harus bener-bener serius belajar terus kayak konsisten, karena kalau misal mhm. sehari nggak belajar, aku kayak, "Itu kemarin tulisannya gimana ya? Mmm. Kayaknya E dulu atau I dulu ya?" Jadi kayak aku kayak ketuker masih kayak gitu loh. Oke. Nah, tapi kamu Nah salah itu satu wah, pembuktian bahwa, meskipun susah ya kamu jalani dan kamu rajin dan akhirnya berhasil juga gitu loh. Makanya aku selalu bilang bahasa Jerman itu yang penting kata kamu konsisten gitu, nggak yang mhm harus pintar banget, tapi kita harus konsisten. Kemudian langkah mhm. pertama yang kamu siapkan untuk ke Jerman tuh apa waktu itu? Waktu itu tuh aku bener-bener kayak pertama kan aku ikut yang program au pair itu ya. Mhm. Aku coba cek dulu, kayak aku sambil cari-cari, aku sambil nanya-nanya, aku tuh kayak aktif nyari-nyari, ada tahu gak grup kayak au pair di mana, kayak Mmm. gimana, kayak aku tuh bener-bener sampai masuk ke 10 atau 15-an grup di WhatsApp, Oh, itu tuh semua tentang au pair Jerman, terus kayak, au pair Eropa, terus, FSJ Jerman, BFD, Ausbildung, semua aku wow. masukin aja pokoknya. Aku cuman mau nerima informasi dari mereka gitu loh, baik Iya, yang iya. udah ataupun belum ke Mhm. Jerman. Karena kondisi kan aku kan belum ada di Jerman. Mmm. Jadi kayak kan, Kak Giring sendiri kan bilang kayak, "Kalau misalnya bisa mandiri, coba deh mandiri," gitu kan. Maksudnya Mhm. dan aku ngerasa dengan aku mandiri itu, aku bener-bener siap gitu loh datang ke Iya, sini. iya. Terutama dari prosedural. Jadi kayak Mhm. sebelumnya aku tahu prosesnya kayak gimana. Terus aku tanya yang udah di Jerman, susahnya dapet termin itu Mhm. gimana, terus Mhm. susahnya administrasi Jerman itu gimana. Jadi aku tahu dan aku juga nyari kalau misalnya ada apa-apa, itu aku harus ke mana gitu. Iya, iya, Jadi bener. aku udah persiapan itu dulu karena, eee, aku nggak mau kayak aku di Jerman sendirian, aku nggak mau ngandelin siapapun, tapi Mhm. setidaknya aku harus tahu, diri aku mau ke mana gitu loh. Betul. Makanya kayak dengan mandiri itu bener-bener aku persiapannya beneran mateng gitu kan. Mmm. Kayak aku lihat, aku tanya ternyata termin di ABH itu lebih gampang daripada dapetin sertifikat bahasa. Karena kan Gute waktu itu nggak setiap saat buka tes Mhm. bahasa kan. Iya. Nah ya udah aku cek dulu, akhirnya aku tes bahasa, setelah tes bahasa, aku cari-cari GF. Aku semua dari Au-Pair World, Au-Pair.com, aku cari di Facebook, di grup-grup, tapi Oh. justru aku malah ketemu dari salah satu grup WhatsApp Mmm. yang dia nyari au pair pengganti, Wow, oke, gitu. oke. Pas di Jerman juga kamu apa-apa sendiri kan ya, kala itu? Mhm, Mmm. karena apa-apa sendiri dan, Mhm. ketika aku pun di Jerman, kayak
yang aku lakuin pertama kali ketika aku di Jerman tuh, hal yang paling penting bagi aku adalah aku harus bisa bersosialisasi. Iya. Aku cari grup-grup masjid Indo yang ada di Jerman, aku cari pokoknya selagi aku ada di Jerman, aku cari dulu nih orang-orang relasi yang ada di Mhm. Jerman, Iya. baik dia baru ataupun udah lama, karena pasti yang udah lama bakal ngasih saran, yang Iya. baru kita bisa bertukar pendapat. Temenan. Mhm mhm. Genau, jadi Mmm. kayak, kayak gini Iya. ya aja, yang Iya penting tuh iya. gitu, jadi kita punya kenalan, ada Iya. power-lah, aku mikir kayak, Mhm. "Kok ada Mmm. power?" Dan Mhm. dengan kita ada power di situ, aku mikirnya adalah keluarga Jerman di sini tuh jadi nggak berani ngapa-ngapain aku gitu loh, nggak berani Oh. semena-menanya sama aku. Jadi lebih respect lah ya, Bener-bener, dia nggak lebih respect sendiri banget. banget gitu, kamu kalau misalnya ada Benar, apa-apa kamu ada backup lah ya intinya gitu, mhm. Soalnya kan benar, ada tuh berarti kadang ada yang masuk ke Jerman tapi kayak, ini aku bukannya nge-judge atau apa ya, semuanya mhm pilihan sendiri-sendiri, tapi kadang ada mhm, yang bilang, "Aku nggak mau kumpul sama orang Indonesia, nanti perkembangan bahasa Jerman aku nggak bagus." Kalau aku pribadi sih aku cenderung lebih suka berkoneksi juga, nggak menutup sama orang Indonesia atau sama orang Jerman, yang penting seperti yang kamu bilang tadi, semakin banyak koneksi, kita juga punya backup di sana, kemudian kita juga nggak ngerasa sendiri pastinya kan ya, kayak gitu. Mhm. benar. Mhm. Karena, kalau untuk awal-awal menurut aku lebih baik kita mencari koneksinya orang-orang Indo dulu yang ada di Mmm. Jerman. Mmm. Jadi, aku kayak nelaah strategi juga kan, maksudnya ya kita harus punya strategi juga kan, Iya, bener. gimana-gimananya juga gitu loh. Pas awal-awal aku datang ke sini, strategi aku adalah aku berkoneksi dengan orang-orang Indonesia Mhm. yang ada di Jerman. Vielen Dank. Danke schön, Mami. Bist du Beste. Danke, Mami. Ciao. Dia bawain sarapan. Wow, baik banget. Siapa? Aku masih G tinggal sama keluarga Jerman, oh wow, sama mamanya. GF? Oh, mama. GF Oh, lama. sebaik GF itu. baru, maksudnya GF yang kedua. Oke. Nah ini berarti masuk ke cerita perjalanan kamu pas setelah au pair ke Ausbildung nih, penasaran nih aku. Gimana Aku gimana? tuh, Ceritain dong. eee, kayak aku nggak tahu ya ini adalah luck atau kayak suatu keberuntungan, karena menurut aku ini adalah faktor keberuntungan dan juga usaha sih. Jadi kayak Mhm. nggak ada keberuntungan yang bisa didapat tanpa usaha gitu kan. Betul, mhm. Jadi kayak aku tuh ketika datang ke keluarga Jerman yang kedua, karena aku kundigung selama 3 bulan kan yang keluarga pertama. Mhm. Jadi aku lanjut ke keluarga yang kedua, terus di yang keluarga kedua ini tuh dia baru punya bocil, baru punya Baik. bayi, dan mereka orangnya terbuka gitu loh. Jadi aku boleh ngobrol sama hebamenya, aku boleh Mhm. kayak ngeliatin juga, diskusi sama hebamenya juga boleh, kayak gitu kan. Situ ya menurut aku keuntungan, walaupun bahasa Mhm. Jerman aku sebenarnya belum bagus banget. Itu bener-bener Mhm. aku masih A1, bener-bener Oh. A1 yang aku ngobrol tuh kayak, aduh, gitulah yang penting. Jadi masih mix and match antara Jerman sama, Inggris ya? Inggris juga Iya, kan di situ mhm mhm. maksudnya Aku ketika aku pindah dari GF yang kedua, aku pun di situ cari komunitas Indo juga yang pertama. Karena iya, bahasa aku yang masih jelek dan aku mhm. sadar dengan bahasa yang jelek, orang Jerman nggak ada yang mau berteman sama aku, Mhm. ya kan? Maybe cuman Mhm. dibilang bekante gitu, kayak Mhm. nggak tahu Iya, deh. bener bener. Nah makanya Jadi mereka kayak tuh jadi sampai sekarang royal banget sama mmm, aku, sampai aku wow, bener-bener Ausbildung, aku tuh awalnya udah bilang aku, setelah ini kamu dia nanya kan, "Kamu setelah selesai au pair mau ngapain?" mhm. Nah, aku tuh ada kenalan yang dari Mas Habib, beliau kan Ah, manajer hotel juga yang di mhm, Hamburg, di mhm, A&O. Terus aku bilang beliau juga kan mau kayak bantuin aku buat mhm. Ausbildung di sana, di Mhm. perhotelan, Di Hotel Hamburg ya? Fachfrau di Hamburg. Mmm. Terus dia bilang, "Nggak usah, aku punya kantor, kantornya nggak gede sih," dia bilang gitu kan. Mmm. "Tapi kamu bisa Ausbildung di aku," dia bilang gitu kan. "Dulu," Wow, dia bilang gitu, "dulu 15 tahun yang lalu ada kok yang Ausbildung di aku dan kerja sampai sekarang." wow, berarti kamu Ausbildung-nya di kantornya mama. Di kantor Wow mereka, wow, oke, di cool. kantornya si bapak. Mmm. Jadi Berarti kan sebenarnya oh kantornya itu bukan bukan pengacara ya? Bukan kantor pengacara?
Bukan, aku, bukan di kantor yang pengacara, karena yang di pengacara itu kondisinya itu kantor si emaknya. Jadi mamanya Mmm, ini dia punya jabatan juga, dia kayak di bagian manajemen yang atas juga, tapi dia nggak paling atas, jadi masih ada bosnya ah, lagi, satu lagi. Jadi mmm, beliau yang keduanya. Dia mhm. bisa aja buat Ausbildung di sana, cuman yang namanya pengacara minimal itu C1 untuk Oh, iya ya, bahasa. Bang, mhm. Mhm. Jadi, karena untuk, kalau misalnya bahasanya masih B1 ataupun masih yang nggak terlalu bagus, untuk pengacara itu kasihan. Mmm, Kasihan di kita sebagai azubi. Karena pasti bacanya sama AGB-nya, terus baca sama apa namanya, Gesetzbuch-nya juga, iya, terus mhm dan itu mhm. bukan cuman bahasa Jerman yang sehari-hari, tapi Iya, bener-bener kayak undang-undangnya mmm, di kita gitu loh, di Indo gitu. Kita pun kalau udah ngambil jurusan Indo, kita pun orang Indo, baca undang-undangnya pun harus beberapa kali gitu loh, mmm, biar paham gitu kan. mmm, Makanya dia bilang, "Kayaknya kalau misalnya di kantor si ibu, enggak deh, soalnya aku kasihan di kamu," gitu loh, "karena mmm, pasti tertekan banget kalau kita di sini. Karena tekanan bukan dari aku, tapi tekanan dari atasan," dia iya bilang gitu bener, kan, "dari bos pertama aku," dia bilang, "aku nggak mau kamu sangat stres banget," dia bilang gitu. mhm, Tapi ada pilihan yang kedua, di kantor si bapak, dia bilang gitu kan. mmm, Kantor si bapak ini nggak gede, dan ini kantor keluarga, jadi bukan murni punya si bapak, tapi punya bapak dan kakaknya, mereka ah, berdua. ah, Tapi keuntungannya adalah, bapak ini yang bagian manajemennya, dia yang mengepalai manajemen, sedangkan kakaknya ini yang mengepalai di bidang engineer-nya. Karena kan mmm, dia di bagian Schweißdraht ya, maksudnya di bagian mhm, besi, nikel, kayak gitu-gitu kan, mhm, aluminium. ah, Jadi, nah di situ, eee, si bapak bilang kayak, kamu bisa bantuin aku di sini. Aku ngelihat kamu orangnya rajin belajarnya," dia bilang gitu kan. Kalau misalnya jadi aku di situ bukan melihat kayak kamu udah ngebantuin kita, tapi aku ngelihat potensi kamu, dia bilang gitu kan. "Aku ngelihat kamu tuh walaupun susah bahasa Jermannya, tapi kamu tuh setiap bulan tuh ada kemajuan," gitu loh. Kamu yang awalnya aku tuh bilang apa ya, pokoknya bahasa aku tuh bener-bener hancur, yang kayak past tense-nya aja aku tuh salah semua, sampai dia bilang kayak terus aku bilang ke mereka, "Aku kan bahasa Jermannya jelek ya," aku bilang gitu, "tapi setiap aku ngomong, tolong bantu koreksi," kata aku gitu. Buat aku itu nggak nervous, beneran, serius kata aku. "Kamu ngomong yang kedua kali, aku justru malah belajar," kata aku gitu. Terus kayak dia ngebacain aku buku, dia giniin aku, jadi kayak aku cari peluang aja, gimana anak kecil itu suka, terus aku ya, kayak manfaatin fasilitas-fasilitas mereka punya. Jadi ya udah dari situ, aku akhirnya, Ausbildung, tapi sebelum Ausbildung, dari ABH itu membutuhkan sertifikat bahasa. mmm, "Tumben sih," kata si bapaknya juga, "biasanya enggak," kata gitu kan, tapi ya nggak masalah gitu loh. Aku ada sertifikat bahasa, akhirnya aku ujian lagi, ujian TELK B1. mmm, Aku ah, ujian oke, TELK B1, karena ketika aku au pair juga, yang aku pertanyaan pertama kali ke mereka adalah, "Aku harus les bahasa Jerman," aku bilang gitu kan. mmm, "Sistemnya gimana? Kamu bayarin aku atau kita 50-50?" Dia mmm, bilang gitu kan. Terus aku dapat belajar bahasa Jerman di mana? mmm, Karena aku belajar dari keluarga aku yang pertama yang dia kayak ngawang gitu kan, maksudnya kayak, iya, "Udah belajarnya online aja, kamu cari sendiri mmm, kayak gini gini mmm, gini," gitu kan. Oke. Dan keluarga yang kedua, aku nggak mau ngawang lagi, aku mau mmm, yang to the point karena aku mhm, tahu orang Jerman juga to the point. mmm, Ya udah, aku to the point tanya, kayak, "Aku kursus bahasa Jermannya gimana?" Terus akhirnya dia bilang, "Ada nih di Noise, tapi kamu mhm, harus naik kereta 1 kali." "Oke, siapa yang bayarin aku tiket kereta?" Aku bilang mmm, gitu. Aku bener-bener kayak to the point, maksudnya aku mhm, nanya gitu kan, kayak mmm, bukan berarti mereka harus bayarin gitu kan, mmm, aku nanya. Terus kata dia, "Aku bisa kasih," dia bilang mmm, gitu kan. "Oke, berarti tiket bahasa kapan aku mulai? Kamu udah lihat belum?" Dia bilang gitu kan. mmm, "Kamu bisa pilih, oke, kamu bisa kirim ke aku nggak websitenya?" Kata aku gitu kan. Akhirnya dia dikasih websitenya, terus aku kan ada yang aku nggak ngerti. Terus pas besoknya aku tanya, "Ini gimana? Aku nggak ngerti, artinya apa?" Aku bilang gitu kan. mmm, "Ini aku lakuin bener atau salah?" Jadi aku tuh kayak mau ngelakuin step by step,
Tapi aku konfirmasi ke mereka dan mereka juga bukan tipikal orang yang cepet stres gara-gara itu gitu loh. Hmm. Aku kayak ngelihat kondisi juga, oh mereka lagi stres nih, aku nggak mau tanya ah sekarang gitu. Hmm. Oh mereka lagi happy nih, aku tanya ah sekarang gitu. Aku Iya, kayak iya, cari momentum juga kan. iya, iya. Ya udah jadi Hmm. kayak di situ aku jelas aku dapat kursus bahasa, aku dapat lesnya gimana, aku dapat buku. Nah, disitulah mereka ngelihat kegigihan aku buat belajar bahasa Si bapaknya. Jerman. Jadi aku baru sadar Terus, ketika udah setahun aku tinggal di sini, si bapaknya mutusin buat kayak, "Kamu Ausbildung sama aku aja." Itu ya, tuh karena si bapak ngelihat kayak aku mempertimbangkan bukan dari kamu ngebantu aku, mm-mm, itu hal yang kedua, dia bilang hal yang mm, terakhir, karena itu beda urusan. Karena buat di Ausbildung berarti kamu harus bermanfaat bagi perusahaan aku, dia bilang gitu iya, kan. hmm, Terus dia ngelihat kayak aku belajar bahasa Jermannya terus meningkat, hmm, terus kayak aku B1-nya lulus, hmm, terus, perkembangan aku untuk sosial sama orang itu cepet, cepet, hmm, aku sosial sama tetangga-tetangga sini juga cepet, hmm. jadi tetangga semua sini tuh udah kenal sama aku. Wow, Jadi kayak aku dateng, "Ya ada Matias, hai Matias," kayak ya udah kayak gitu. Ya iya, gitu, kayak sederhana-sederhana aja ngobrolnya hmm. gitu kan. Dan disediain akomodasi juga pastinya ya, masih tetap tinggal di situ. Bener. Hmm, Akhirnya si bapak ngambil rata-rata, si bapak bilang, "Nih kalau misalnya gajinya sekian, kamu mau nggak Ausbildung tempat aku?" Dia bilang gitu kan. hmm, Terus aku tanya, "Dengan gaji sekian, aku kayaknya agak sulit buat dapetin akomodasi hmm, penginapan," aku bilang gitu hmm, kan. Terus aku bilang kayak, "Gimana kalau misalnya aku aku nanya, "Boleh gak aku tetap tinggal di sini, aku bantu kalian juga sama anak kalian, setelah aku pulang dari Ausbildung," aku bilang gitu kan. hmm, "Tapi Sabtu Minggu aku, Wochenende, aku nggak mau diganggu," hmm, aku hmm, bilang kayak gitu. "Itu adalah waktu aku hmm, belajar, waktu aku main, waktu aku ke mana pun sesuka hati aku," hmm, kayak gitu. Terus dia bilang kayak, "Ya itu ide yang bagus," dia bilang gitu kan, hmm, kayak, hmm. "Aku juga nggak mau cari orang capek," dia bilang gitu kan, Iya, "takutnya nggak cocok nggak lagi," dia cocok. bilang, "aku ngelihat kamu cocok sama anak-anak aku." Ya udah, akhirnya Hmm, jalan tengahnya aku tetap tinggal di sini, pulang hmm. Ausbildung aku jagain mereka. Berarti yang aku simpulkan ya dari cerita kamu yang ya cukup menarik sekali ya. Ternyata kamu tuh kalau misalnya aku melihat kamu tuh orangnya memang mulai dari awal bukan seperti yang kamu bilang tadi bukan hanya keberuntungan aja tapi kamu ciptakan dengan kamu Mhm, itu aku lihat kamu tuh cerdik dalam mengkombinasikan sensibilitas ya kepekaan terhadap orang secara psikologi kemudian kamu juga apa ya gercep lah intinya oh kalau orangnya kayak gini aku harus kayak gimana gitu. Nah jadi mhm, di sana juga kesempatan itu muncul sama kamu dan akhirnya kamu juga menangkap peluang itu gitu loh. Dan iya, ya aku bangga banget sih Betty ya kamu bisa bertahan sampai sekarang dan iya, kamu bisa apa Ausbildung meskipun gajinya tidak apa ya kamu kan bilang gajinya tidak tinggi ya waktu itu tapi kamu bisa mengatasinya sendiri ya dengan join di rumah bos kamu intinya ya kayak gitu. mhm. Wow, keren banget ceritanya. Kalau misalnya Ausbildung Bürokauffrau sendiri ada challenge-nya nggak, Betty? Challenge-nya itu pasti banyak sih, maksudnya Hmm. challenge-nya yang pertama itu ya di bahasa. Kalau Hmm. misalnya jadi kayak banyak orang yang nanya ke aku, "Gimana kalau misalnya Ausbildung di perkantoran?" Yang aku Hmm. harus siapin adalah apa gitu loh. Hmm. Aku dengan mantap bilang bahasa, Bahasa ya. itu yang paling penting. Hmm. Maksudnya karena banyak yang udah bisa sertifikat B2, tapi dia Hmm. berkomunikasi tuh nggak bisa. Banyak Hmm. yang dia udah punya sertifikat B1, tapi dia itu kemampuan kelihatan kayak A1. Itu Hmm. yang sebenarnya kayak karena tes secara sertifikat dengan kita di lapangan itu jauh berbeda gitu loh. Hmm. Dengan kayak, tes di Hören ya, Hmm. sama dengan orang kita ngobrol di sini itu jauh beda gitu kan. Hmm. Entah ketemu sama Umgangssprache, entah ketemu sama hal yang kita awalnya nggak tahu itu apa gitu loh dan proseduralnya gimana. Terutama itu di bahasa sih, maksudnya Di kayak bahasa kata aku ya. tuh, bahasa itu adalah paling penting, seminimal Hmm. mungkin
kalaupun emang sertifikatnya B1 tapi kemampuan pun harus beneran kayak B1 gitu loh. Iya, Terus iya. kayak jangan sertifikatnya B1 kemampuan kayak A1, itu yang Iya. salah gitu kan. Mhm. Lebih baik sertifikat B1 tapi kemampuan beneran B1 Mhm. ataupun bisa melebihi B1 daripada udah punya sertifikat B2 kemampuan B1, kemampuan ya Mhm. kemampuan B1 atau A2 gitu loh. Mhm. Itu sih yang dilihat sama perusahaan. Aku Mhm. juga punya temen namanya Dewita, dia juga Ausbildung, perkantoran. Mhm. Dia Ausbildung-nya di Mercedes-Benz. Oh, wow. Mhm. Aku, berteman dekat juga, aku nanya gimana, dia gitu kan sebagainya. Akhirnya nah aku kenalan sama dia juga, awalnya dia itu au pair di Jerman. Kita Mhm. kenalan di mana? Kita kenalan di acara KJRI Frankfurt pas kita sama-sama Mhm. masih au pair. Dia Wow. itu udah mau FSJ. Dia waktu itu Hah. udah selesai au pair-nya, baru beneran mau FSJ dan aku mulai au pair. Makanya Mhm. itu yang aku saranin ketika kita datang ke Jerman, jangan langsung kayak, "Tek, gue nggak mau ketemu sama orang Indo Mmm. karena, nanti bahasa Jerman gue jelek." Mmm. Itu menurut aku untuk pertama kali kita datang ke Mhm. negara orang, cari dululah sosial sama Iya. orang-orang yang kita bahasanya juga mengerti. Mhm. Iya, Itu bener maksudnya bener. itu dari pandangan aku sendiri sih, maksudnya Mmm. balik lagi ke teman-teman gitu kan, maksudnya kayak Mmm. mau ikutin silahkan, Mhm. enggak pun nggak masalah gitu. Kalau itu Mhm. strategi aku gitu kan. Iya. Akhirnya aku tanya sama Debita, gimana dia bisa dapet, ternyata di Mercedes-Benz juga dia ada tesnya, ada tes tertulis. Mmm. Ketika tes tertulis udah selesai, dia lanjut tes wawancara. Mhm. Nah, ketika tes wawancara selesai, dia baru dapet, Dapet. Vertragnya. Ya kayaknya bidang Ausbildung apapun ya, meskipun Ya, minim kontak di hotel pun dengan bahasa Inggris, tapi harus bisa bahasa Jerman juga sih, harus itu bisa bahasa Jerman, modal utama. modal Nah ini utama banget. mhm, jadi, aku rangkum prosedurnya ya sebelum kamu au pair selesai, berarti kamu tahap penyetaraan ijazah dulu atau Bisa. anerkennung, kemudian habis itu berkas-berkas yang lainnya apa aja tuh? Selain itu ijazah yang di-anerkennung, terus selain Aku itu nge-anerkennung ijazah sama, transkrip nilai. transkrip, mhm. Aku Terus waktu itu Bewerbung harusnya ada ya, tapi kamu nggak perlu ada waktu itu berarti? aku nggak perlu waktu itu, Nggak tapi, perlu, tapi harusnya kebanyakan ada emang ya? Dewerabung, harusnya ada. Bewerbung, CV, Dewerabung, anerkennung, kemudian wawancara pastinya nggak perlu juga ya, iya, tapi sebenarnya ada juga ya kalau misalnya ada bener. proses wawancara, terus setelah itu, nunggunya proses untuk, kontrak IHK kayak gitu atau, daftar ke Berufschulen-nya kayak gitu siapa yang ngurusin? Semuanya udah pihak kantor? Kalau misalnya, untuk IHK, Mhm. itu kita daftar itu pertama itu perusahaan yang daftar, tapi kita juga Ah. nanti bakal dapat link dari perusahaan, Mhm. link, buat kita daftar juga sebagai Mmm. Azubi-nya. Nah. Jadi, perusahaan daftar sebagai ini Azubi kita, nah Mhm. kita sebagai Azubi dari dia, gitu. Jadi Oh, oke, harus oke. dua dua apa ya, dua dua bagian gitu Dua loh, nggak sisi cuman lah ya. perusahaan, 2 sisi. Jadi nggak cuman Mhm. perusahaan aja, tapi kita juga gitu loh. Jadi di Mhm. situ kita dapat username sama password-nya, nanti kita bikin sendiri password-nya itu apa gitu kan, username Mhm. kita buat akun sendiri. Mmm. Nah, di situ nanti kita dapat kartu Azubi online, Mhm. kita juga di situ dapat informasi-informasi ada, apa namanya, webinar-webinar gratis dari IHK terkait dengan, Mmm. mmm, jurusan yang kita ambil. Mhm. Nah, terus kita juga dapat kontak secara personal Mhm. sama pihak IHK. Jadi, Mmm. kalau misalnya kita ada masalah sama perusahaan, kita bisa langsung kontak secara personal ke orang ini. Ada Ah. kontaknya gitu loh, jadi secara personal orang ini yang menangani kita dari pihak IHK, kayak gitu. Nah, cukup panjang juga ya, harus paling Mhm, enggak 4 sampai 6 bulan sebelumnya lah ya untuk iya, itu persiapan. harus Oke, disiapin oke. banget, mhm. Oh, nah Terutama ini pertanyaan terakhir Betty, apa? mungkin kamu bisa kasih tahu, plan kamu selanjutnya setelah Ausbildung apa dan pesan-pesan buat teman-teman yang mau Ausbildung di Biro, Kauffrau? Kalau aku plan yang selanjutnya, aku langsung lanjut mau kerja, tapi Mhm. setelah Ausbildung. Nah, sekarang juga selagi Ausbildung,
Aku itu sambil ikutan kursus dari VHS Mhm. terkait dengan finansial, Buchführung. Mmm. Nah, aku suka banget di bagian akuntansi, Mmm. dari awal juga, Mhm. terus aku mencari, gimana caranya kayak ketika aku lulus juga, ketika aku emang nggak mau ngelanjutin di perusahaan ini misalnya, aku ke perusahaan lain tapi aku punya sesuatu nilai yang berbeda. Jadi kayak aku bukan tipikal orang yang kutu buku, pinter banget, cepet mengerti, enggak. Aku cuman orang yang berusaha untuk rajin. Itu, rajin Bener dan banget. konsisten. Iya, tapi itu memang kunci utama sih sebenarnya orang sepintar apapun tapi terlalu picky, terlalu, ekspektasinya terlalu tinggi atau apa, nanti juga kita bakal kecewa dan gampang nyerah gitu loh. Yang paling penting justru bagus ya, kayak aku pun juga nggak yang terlalu wow banget gitu, tapi yang penting kita niatnya ya, terus kita Mhm, konsisten ngelakuin apa yang memang kita suka dan memang kita niatnya tulus aja gitu kan. Jadi itu yang menurut aku paling penting dan banyak juga kok teman-teman aku, bahkan aku juga waktu itu bahasa Jermannya juga ya pas-pasan, tapi orang Jerman tuh lihat kerja keras kita kan gitu loh. bener, Banget. bener bener, Iya iya. Aduh ini itu sih. inspiratif banget sih Betty, seneng banget aku ngobrol sama kamu. Aduh, Iya, alhamdulillah, aku juga seneng ngobrol sama Kak Girin, karena mhm. aku ngelihat Kak Girin tuh positif vibes gitu loh. Jadi kayak, aku tuh serius kalau aku ketemu sama orang yang positif vibes juga tuh kayak, aku aja jadi ikut seneng gitu Iya loh. iya. Kamu Kayak apalagi, kamu juga banget, positive vibes kayak, banget. gitu, kayak aku seneng. Iya iya iya. Iya, tapi sayang nih, kita harus udahan karena terbatas waktu juga kan, mhm. Iya, Mmm, mhm, iya Betty, terima kasih oke. banyak ya udah sharing hari Sama-sama. ini, dan ini pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang nantinya mau ke Jerman, insight-nya itu sangat-sangat membantu banget. Ini bakal jadi, apa ya, pencerahan lah ya buat teman-teman nanti yang mau ke Jerman dan pastinya buat aku juga, aku belajar banyak hal dari kamu, dari 1 jam ini ya, aku bersyukur banget Betty. Ya mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup Betty? Nggak perlu pinter, yang penting rajin dan konsisten. Itu Terima sih. kasih. Iya itu bagus banget sih, heeh. Jadi, kita semuanya seperti yang kita bilang tadi ya, selama ada niat, peluang itu masih ada, nggak terbatas Benar, umur di Jerman ya. setuju. Oke, Setuju mungkin, banget. ya sampai ketemu lagi ya Betty, mungkin ciao dulu buat teman-teman. Ciao Ciao ciao. ciao. Nah, gimana sharingnya? Seru banget kan? Sebelum aku akhiri videonya, aku mau sedikit promo nih. Buat kalian yang lagi nyari kursus bahasa Jerman dengan fasilitas yang wow tapi harganya terjangkau, kalian bisa kepoin Instagram Dengspa Official untuk online dan Dengspa Lombok untuk offline course di Lombok. Kita di sini ada asrama, ada native juga yang bisa boost bahasa Jerman kalian supaya lebih cepat lagi ya. Kalau kalian mau kembali merchandise, kaos-kaos dan juga tote bag yang ada di Didasnya, ini bakal seru banget. Kalian bisa cek di Dengspa Shop di Shopee. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, cheers!